Kita lanjut. Nah, ini ya. Terus rekan-rekan juga perlu diperhatikan kalau nanti itu review itu bentuk ungkapan, itu ada kalanya kita harus supaya ini fair memberikan satu komentar ini positif, negatif, netral atau apa itu memang disarankan untuk melibatkan orang-orang yang punya keahlian di bidang bahasa ya. Karena apa? Karena kalau kita itu adalah orang yang kompetensinya di bidang computer science ya. Jadi kita bukan ahli bahasa. Nah, dalam beberapa penelitian yang itu sangat penting bahwa ungkapan ini cenderung apa ya, mempunyai mungkin ada bias juga itu disarankan untuk melibatkan ahli-ahli di bidang bahasa. Lebih eh, kadang juga melibatkan orang-orang yang ada di ahli sejarah. Ya, ini jadi masalah memberikan label positif, negatif, dan lain-lain itu bukan perkara yang sepele ya. Gitu. Oke, lanjut. Ini, ini contoh ya. Nah, ini di bidang marketing ya, di bidang marketing. Pak, fungsinya apa? Fungsinya ini digunakan oleh para penyelenggara produk, prinsipal, vendor, toko. Nah, ini perlu karena apa? Dia pengen tahu seberapa seberapa seperti apa sih respon dari produk yang diluncurkan. Nah, ini sangat penting ya. Kalau produknya itu di, di apa ya mendapatkan rating yang jelek atau bahkan cenderung kebanyakan negatif, nah dia dalam melaksanakan bisnisnya perlu mengadakan evaluasi yang serius. Wah, ini produk yang kita luncurkan kok ratingnya banyak kan jelek. Nah, dia harus memberikan satu evaluasi lagi terhadap apa? Terhadap produk yang dia luncurkan atau strategi marketing dia. Nah, itu ya. Jadi penting sekali. Nah, ja- jadi hal ini tidak hanya digunakan untuk aspek ini, aspek jual beli, ada juga misalkan eh, dalam presiden election atau pemilu ya. Pemilu presiden. Nah, itu juga perlu di ketika apa ya menyampaikan satu visi dan misi, bagaimana sih masyarakat menerima visi dan misi yang dia sudah sampaikan? Nah, dicek lagi. Nah, respon masyarakat seperti apa? Nah, kalau kecenderungannya itu positif, nah, itu artinya apa yang dia sampaikan itu dapat diterima. Ya. Tapi kalau kecenderungannya negatif, nah ini perlu dilakukan evaluasi. Artinya kalau visi dan misi dia yang dia sampaikan itu kecenderungan negatif, maka itu tingkat keterpilihannya rendah. Nah, itu tim kampanye harus mengadakan evaluasi lagi. Nah, itu ya. Terus nanti ada lagi untuk bidang kesehatan, ya, kesehatan untuk bidang apa ya, psikologis dan sebagainya. Jadi ini sangat banyak fungsinya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya teman-teman perlu pahami bahwa sentimen analisis ini biasanya banyak data-data itu diambil dari platform Twitter, ya, Twitter. Pak, kenapa nggak sosmed yang lain? Ya, sosmed yang lain itu juga ada, ya. Cuma upaya untuk mencari datanya itu lebih susah, ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, itu lebih susah. Nah, tapi ini untuk platform satu ini, eh, Twitter itu paling gampang karena di sana sudah disediakan IPE-nya ya. Jadi untuk mendownload satu isu ya, satu keyword itu sudah ada fasilitasnya gitu ya. Terus apa sumbernya apalagi selain Twitter? Ah, banyak ya. Misalkan di marketplace, di Google Apps, itu kan setiap aplikasi-aplikasi itu mendapatkan review. Itu juga sumber daripada data untuk diambil ya.
entah untuk keperluan bisnis, untuk keperluan riset, ya, untuk eksperimen dan lain sebagainya. Apakah respon daripada pengguna aplikasi itu baik? Nah, maka dia lihat dari reviewnya gitu. Di Google Store itu juga banyak, gitu ya. Nah, Twitter sentiment. Nah, ini sudah mulai ini apa ya? Dikembangkan ini pada tahun 2011 yang lalu ya. Kalau dihitung sudah lama juga ya, sudah hampir 15 tahun ya. Twitter mood predict the stock market ya. Salah satunya ini terbit di jurnal yang cukup keren, Journal of Computational Science ya. Ini salah satu sentiment analysis yang dikembangkan ya. Jadi sudah 15 tahun yang lalu itu. Terus ini juga ini contohnya ini untuk apa ya? Dow Jones ya. Itu respon market seperti apa sih? Nah, respon market terhadap satu saham. Nah, itu seperti apa? Nah, itu seperti ini bisa dilihat ya. At least one current hedge fund use this algorithm. Nah, itu. Terus target of sentiment on Twitter. Twitter sentiment apps. Nah, ini contohnya tahun 2009. Twitter sentiment classification using distance supervision. Supervision. Nah, ini ya. Ini contohnya. Ini eh, PowerPoint ini saya ambil dari eh, Stanford University. Ya, tentunya cukup kredibel sumbernya. Nah, ini contoh target sentiment analisis misalkan United Airlines type in a word we will highlight a good and the bad. Nah, ini untuk mencari seberapa menggunakan keyword ini yang cenderung negatif dan cenderung positif. Nah, kita lihat di sini ya bahwa yang negatif lebih banyak, yang positif sedikit ya. Tapi ini ya namanya sentimen itu ada dimensi ruang dan waktu ya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya itu bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu ya. Contoh misalkan sentimen tentang satu saham ya, saham. Saham itu ketika terjadi ada situasi tertentu, itu mungkin ada opini yang jelek, maka dia kecenderungan banyak negatifnya. Tapi suatu saat mungkin ketika dia sukses meluncurkan satu produk, mungkin sahamnya akan naik ya gitu. Ketika contohnya isu saham mungkin cenderung negatif, misalkan isu tentang batu bara dan green energy. Nah, itu kecenderungannya saham mungkin tidak terlalu positif ya. Tapi bisa jadi itu suatu saat akan bisa jadi positif ya. Contohnya dulu ada batu bara itu yang orang sudah menghindari, tapi karena satu situasi dia diminati lagi. Contohnya pada waktu krisis energi itu orang balik ke batu bara sehingga sentimennya menjadi positif lagi. Gitu ya. Ini contohnya United Airlines. Nah, sentiment analysis has many other name. Ya, jadi sentimen analisis itu tolong diingat-ingat ada yang nanti basisnya opinion extraction ya. Opinion, pendapat, ungkapan. Sering disebut juga opinion mining. Sama juga. Ada juga sentimen mining. Sama juga sentimen analisis. Cuma memang paling populer mungkin di Indonesia ini ya, sentimen analisis. Nah, kalau nanti menulis misalkan dalam tesis ya dibalik analisis sentimen ya. Tapi kalau di Inggris kan sentimen analisis. Sentimen mining juga sama ya. Terus ada juga yang jarang disampaikan itu subjectivity analysis. Ini juga masuk di kategori yang ungkapan yang sama ya dengan si sentimen analisis. Ya. Selanjutnya ini nanti
Kalau cukup waktu, saya masuk ke codingnya, ya, codingnya. Itu bisa digunakan untuk membuat tesis, ya. MOVI, nah, why sentiment analysis, ya. Terus MOVI, contohnya untuk film. Is this review positive or negative? Nah, itu. Nah, kalau film itu kebanyakan mengambil review, ada satu portal itu namanya IMDb, ya, IMDb itu memuat tentang review-review daripada film, ya, film. Film yang lahir sudah berapa ya? 50 tahun yang lalu. Itu ada di sana. 60 tahun yang lalu ada reviewnya itu, ya. Jadi masih disediakan di sana. Kalau teman-teman nanti akan riset, wah ini malah tidak susah lagi karena di sana sudah disediakan dataset untuk riset, ya, tentang review film, ya. Review film itu dulu ini saya pernah baca skor terbaik itu salah satunya, ya, film terbaik di dunia dari review komentar rating itu adalah filmnya si The Good Father, ya, tentang mafia Italia. Itu ceritanya cukup seru, ya. Itu salah satu film yang mempunyai rating terbaik di dunia, ya, sepanjang masa, ya, ada di IMDb itu, ya. Terus ada Tomato Rotten dan lain sebagainya. Tapi paling populer sih ini si IMDb. Kalau kalian nanya Pak, itu filmnya khusus Inggris nggak? Nggak. Film Indonesia ya ada di review di sana. Cuma kalau film Indonesia yang review ya rata-rata orang Indonesia, ya, gitu. Tapi kalau film-film yang memang global itu yang review hampir seluruh dunia gitu. Kalau filmnya bagus ya memang ratingnya objektif bagus ya loh. Jelek ya jelek itu. Itu saya cerita sampai film The Godfather itu saya belum lahir filmnya sudah ada. Filmnya sudah ada tahun berapa itu? Tahun 71 72 itu filmnya itu. Ya, saya belum lahir itu filmnya udah lahir. Ya sampai sekarang itu diputar ulang karena bagus, ya. Diputar ulang, ada rilis ulang di Netflix dan lain sebagainya itu. Nah, itu reviewnya itu salah satu film terbaik di dunia di situ. Nah, bisakah dia dilakukan sentimen? Ya bisa gitu. Bisa. Nah, nanti ada teorinya lagi. Bagaimana kalau mesin kita itu berjalan di kualitas sentimen yang jomplang, ya. Jomplang itu gimana Pak? Maksudnya jomplangnya misalkan review yang memberikan sentimen positif itu 95, yang negatif 5%. Itu bagaimana? Nah, ini nanti ada di ya, di praktek nanti. Nah, data yang jomplang ini nggak terlalu bagus, nah, untuk dibuat satu algoritma untuk sentimen analisis. Nah, data yang baik itu yang memang berimbang, ya, berimbang atau balance gitu. Sekali lagi rekan-rekan bahwa data ini adalah data untuk dipelajari loh, ya, tidak untuk menyimpulkan saja bahwa oh produk ini cenderung banyak positifnya. Kalau di dalam kinerja machine learning atau membuat algoritma sentimen analisis, ini adalah data untuk dirujuk oleh algoritma untuk dipelajari. Nah, dipelajari. Perlu dipahami rekan-rekan semuanya bahwa machine learning itu sekali lagi terminologi machine learning ini muncul karena si algoritma ini bisa mempelajari data, ya, sehingga dikatakan machine learning, dia belajar dari data. Nah, ketika data sudah dipelajari, nanti ada kasus yang mirip, nah, itu dia akan bisa mendeteksi, ya. Contohnya, ketika kita sudah membuat satu training di sentimen analisis, ketika kita masukkan satu ungkapan, ungkapan ini negatif atau positif sih? Nah, dia otomatis akan memberikan satu kesimpulan. Oh, ini negatif ini, oh, positif ini, ya, gitu. Jadi fungsinya nanti sentimen analisis itu goalnya adalah ada satu dashboard
yang itu ketika dimasukkan satu ungkapan itu mesinnya langsung bisa mendeteksi. Oh ini negatif, oh ini positif, oh ini netral dan lain sebagainya. Begitu ya rekan-rekan ya. Terus selanjutnya produk. What do people think about the new iPhone? Misalkan, nah, apa yang opini dari orang-orang itu sampaikan tentang misalkan produk iPhone baru? Ya, biasa kan, rekan-rekan ketika brand itu cukup terkenal, ketika dia meluncurkan produk baru itu ditunggu-tunggu ya. Nah, tapi muncul juga fenomena bahwa orang itu akan selalu memberikan review komentarnya ya. Wah ini desainnya jelek, wah, fiturnya jelek, wah ini terlalu mahal. Nah, dari semua yang opini yang muncul itu merupakan satu informasi yang sangat bernilai buat apa produsen gitu ya, produsen. Entah nanti untuk mengevaluasi produk yang akan diluncurkan lagi atau untuk membuat strategi marketing yang eh, bisa diperbarui. Itu ya rekan-rekan semuanya. Public sentiment. Nah, how is consumer confidence? Is this fire increasing? Nah, ini tentang public sentiment. Nah, seberapa sih eh, kepercayaan konsumen itu terhadap apa? Terhadap satu produk, terhadap strategi marketing, terhadap opini dan sebagainya. Nah, ini apalagi Indonesia itu eh, masyarakatnya memang pengguna sosialnya banyak sekali sehingga dari sosial media ini kita bisa menangkap banyak fenomena ya fenomena. Terus selanjutnya politik ya, sampai untuk movie, produk, public sentiment, politik. What do people think about the candidate or issue? Nah, ini ya isu ketika satu kebijakan politik misalkan diluncurkan ini sentimennya seperti apa? Nah, akhir-akhir ini misalkan kebijakan Donald Trump itu memicu banyak polemik ya, lebih cenderung sentimen negatif. Banyak orang dirugikan, bisnis ya, termasuk isu-isu ekonomi yang muncul satu negara. Nah, ini bisa juga diambil satu satu data ya di situ. Nih ya, untuk politik. Setahun yang lalu kita menghadapi namanya apa ya itu presiden election. Wah, itu bisa ketahuan di situ. Kita cari keywordnya Pak Prabowo Subianto. Nah, nanti dia seberapa positif opini masyarakat di situ. Itu ya. Walaupun ini nanti rekan-rekan bisa jadi ini ada satu perdebatan juga bahwa loh Pak itu samplingnya kan nggak adil yang di sosial media ya yaitu ini memang sampling yang versi sosial media gitu ya jadi keakuratan daripada untuk menunjukkan generalisasi satu data ya kadang memang tidak fair kalau di sosial media karena memang dia ranahnya adalah sosial media gitu ya beda dengan misalkan apa ya quick count dan lain sebagainya karena basisnya samplingnya jelas. Terus selanjutnya prediction. Nah, ini predict election outcome or market trend for sentiment. Nah, ini ya untuk mendeteksi ya. Ini eh, predict election outcome or market trend for sentiment. Jadi dari sentimen-sentimen ini kita bisa melihat ini ya tingkat keterpilihan ya itu tingkat keterpilihan kandidat ya. Terus market juga, tren satu market gitu ya. Pak, apakah sentimen ini akan mempengaruhi pasar ya? Ya, tentu ya. Terus tipologi of effective ya ini emotion ya
mood, interpersonal stance, attitude, personality trait. Nah, rekan-rekan semuanya, di samping tadi bicara produk, ternyata ini ada juga sebentar ini saya kok lupa bahasa Inggrisnya ya. Bentar, bentar saya cari dulu. Eh, ini sebentar, sebentar. Namanya juga udah umur ya. Nah ini, bentar, bentar. Scarer typology of effective state ya. Ini lebih cenderung ke yang sifatnya psikologis ya. Jadi makanya sekarang berkembang bagaimana melihat psikologi seseorang itu lewat sosial media ya. Karena memang dari konteks ungkapan itu bisa kelihatan. Nah, ini contohnya emotion brief organically synchronized evaluation of a major event. Angry, sad, joyful, fearful, ashamed, proud, elate ya. Ini dalam kondisi yang marah, sedih, relax ya, ketakutan, bisa di sini ya. Emotion. Mood, diffuse, non-cause, low intensity, long duration change in subjective feeling. Cheerful, gloomy, irritable, listless, depresi, dan lain sebagainya. Ini moodnya seseorang bisa dilihat dari situ. Ya, jadi sentimen analisis sekali tidak hanya positif negatif tentang produk, tapi lebih luas lagi masalah kesehatan, masalah psikologi, dan lain sebagainya. Pak, apakah ini bisa dibuat riset? Bisa, ya, buat riset. Misalkan, nah ini lagi nanti kalau memberikan satu label, satu ungkapan, ini tidak hanya memerlukan ahli bahasa, tapi juga ahli psikologis, mungkin medical, dan lain sebagainya, ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti kalau kita sudah mendapatkan data, ya, nah, data itu boleh data yang sudah terkenal di sosial media, ada di Kaggle, ada di GitHub, itu tentang ini, ada itu bisa diambil. Selanjutnya yang ketiga, interpersonal stand, effective stand toward another person in specific interaction. Nah, apakah orang ini sangat bersahabat? Ini, sorry saya itu bahasa Inggrisnya beberapa lupa. Sampai cari sendiri ya, nanti tak share ini ya. Friendly, ya, flirtatious, ya, distant, cold, warm, supportive, contemptuous, ya. Silahkan nih, dicari sendiri saya hanya beberapa yang ingat. Apakah orang ini bisa dikatakan cukup bersahabat atau orang yang cukup apa ya, cool atau dingin atau orang yang bergaulnya itu hangat atau suka menjaga jarak. Nah, ini ya untuk melihat interpersonal ya, karakter dari interpersonal. Seru ya, dari sini bisa kelihatan ya. Terus selanjutnya attitude ya, enduring, effectively, color, belief, disposition toward objective or person, liking, ya, loving, hating, valuing, desiring, nah, itu perilakunya seperti apa sih? Nah, itu ya, ini. Jadi seru kalau sudah melihat aspek-aspek yang apa ya, personal, aspek psikologis ini seru. Yang sebelumnya itu tidak bisa dideteksi, ya. Terus selanjutnya yang terakhir, personal traits ya. Stable personality,
disposition, and typical behavior tendencies. Ya. Nervous, anxious, reckless, dan lain sebagainya. Hostile, jealous, dan sebagainya. Jadi secara personality itu karakternya seperti apa? Atau sekarang dalam kondisi seperti apa? Ya, itu. Ya. Jadi seru sentimen analisis itu. Tidak hanya masalah positif negatif, tapi lebih advance lagi digunakan untuk mendeteksi karakter-karakter seseorang. Itu ya. Memang sih dalam saya melihat beberapa riset tesisnya rekan-rekan yang ada di Amikom ini kecenderungannya tentang produk positif, negatif atau apa. Tapi jarang yang ini apa membuat sentimen apa ya karakteristik seseorang seperti ini. Apa kesulitannya? Ya, mungkin kesulitan mencari data, ya, mungkin kesulitan mencari data, itu aja. Ini selanjutnya, ini penjelasan lebih lebih detailnya ya. Sentiment analysis is the detection of attitude, enduring effectively, uh, color, belief, disposition toward objective of person. Ya. Alter target attitude from a set type like love, hate, value, etc. Ini ya. Nih, tag containing the attitude sentence of entire document. Nih, ya. Sentiment analysis. Ya. Sim plus task. Is the attitude of this tag positive or negative more complex? Ya. Rank of the attitude of the tag from 1 to 5 ya. Nah, ini kalau sentiment analysis pada situasi yang simpel ya, paling simpel itu ya ini eh, dibagi menjadi kategori positif atau negatif. Tapi ada yang lebih kompleks lagi. Ini ada menyangkut attitude yang itu memberikan kategori 1 sampai dengan 5 ya. 1 sampai dengan 5 itu ya tadi ada yang dia itu orang friendly atau enggak, atau penjaga jarak, atau cool, atau bersahabat, atau dan lain sebagainya. Ini masuk kategori yang kompleks karena kelasnya adalah lebih dari 2 ya. Kelas itu dalam sentimen analisis ya minimal adalah 2 ya, minimal 2. Tapi ada juga yang misalkan 5 atau tadi sampai dengan 8, yaitu artinya lebih kompleks ya. Advance. Nah, yang lebih advance, yang lebih lanjut, yang lebih complicated, detect the target, source, or complex attitude type. Nah, ini kalau sudah bicara attitude, perilaku, ini domain eh, orang-orang apa ya? Ini ilmu 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 bukan ilmu kita sih. Makanya di NLP ini adalah ilmu yang melibatkan banyak disiplin ilmu, ya, disiplin ilmu. Nah, kita ini yang belajar di computer science, tugasnya ya harus melibatkan mereka-mereka yang apa ya, ada di bidang lain yang itu ada kaitannya, ya. Karena memang ini ada anu ya, ada persinggungan antara ilmu computer science, ilmu statistik, ilmu linguistik, nanti juga ada ilmu psikologis, ilmu kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Itu. Nah, sentimen classification in movie review. Nah, polarity detection, ya. Apa ya ini? Ada eh, polaritas atau satu perbedaan ya, satu kecenderungan ya, polarity ya untuk mendeteksi polarity. Nah, ini misalkan CS Journal People People Movie Review Data. Ini bisa kalian lihat nanti ya, di klik di sini ya. Sumbernya adalah IMDb ya, IMDb ya, Movie Review.
Nah, ini contohnya. IMDb Data Inpang Enli Database. Ya, contoh. Ya, Star Wars Camp. Oh, ini contoh-contoh daripada eh, kondisi review ya. Selanjutnya, baseline algorithm. Ya, algoritmanya seperti apa? Ya, adopted from ini. Yang pertama, nah kita sudah pelajari kemarin, ada preprocessing ya, ada preprocessing. Setiap data dari review tadi diproses. Nah, kita kemarin tahu ada tokenization, ada stop work removal, ada stemming ya, ada menghilangkan tanda baca, ada mengembalikan ke kata dasar dan sebagainya, preprocessing. Terus selanjutnya, nah kemarin sudah kita pelajari fitur extraction. Nah, fitur extraction itu fungsinya apa? Untuk merubah dari bentuk teks menjadi numerik. Ya, kemarin kita kenal yang paling tradisional itu ada namanya TF IDF. Ya, ada yang lebih advance lagi menggunakan apa? Word embedding. Ya, di advance lagi menggunakan basis transformer. Ya, itu fitur extraction. Supaya apa? Supaya ungkapan-ungkapan itu bisa dikenali karena basisnya angka. Ya, angka. Nah, kemarin sudah kita pelajari bahwa basis TF-IDF itu cukup sederhana, ya. Diperumit lagi supaya apa? Supaya dapat memahami kata secara lebih mendalam. Akhirnya ada namanya word embedding, ya. Word embedding itu eh, ungkapan itu diletakkan dalam dimensi sesuai dengan konteksnya, ya. Nah, kemarin sudah kita pelajari namanya harimau, namanya macan, namanya apa ya, kucing, namanya kumbang itu ada di apa vektor yang saling berdekatan. Karena apa? Karena makna dari ungkapan-ungkapan itu secara karakteristik memang berdekatan kan gitu. Sehingga vektornya berdekatan. Itulah yang kemarin disebut word embedding. Nah, ini ada di fungsi fitur extraction. Nah, oke, yang terakhir ini classification using different classifier. Nah, ini adalah algoritma utama untuk membangun sentimen analisis. Nah, teman-teman yang belajar mata kuliah AI mungkin sudah dijelaskan ada algoritma yang mengadopsi dari eh, teori naive Bayes ya. Ada juga support vektor mesin dan lain sebagainya. Pak, apakah hanya dua ini? Tidak, ada ratusan algoritma yang bisa kita adopsi, ya, atau bahkan ribuan dari kombinasi-kombinasi algoritma itu. Nah, algoritma klasifikasi ini. Nah, gitu ya, rekan-rekan semuanya. Terus selanjutnya, kalau kita pengen melakukan riset, nah artinya kita dari semua aspek ini harus dibuat sesuatu yang punya nilai kebaruan atau ambil salah satu. Nah, kita mengembangkan di engine classifiernya, ya boleh ya. Atau mengadopsi modifikasi atau pengembangan fitur extraction-nya atau di pre-processing-nya. Nah, ini silahkan gitu ya. Jadi ini nanti akan saya ajarkan beberapa algoritma yang kita pelajari, kita eksperimen, dan siap untuk dijadikan satu naskah tesis ya atau publikasi ya. Selanjutnya, nah, sentimen analisis, isunya apalagi isu tokenization ya. Nah, ini misalkan deal with HTML or XML markup. Twitter markup name hashtag ya, itu. Capitalization percent for word in all caps ya. Nah, ini jadi apa ya ini
beberapa beberapa isu tentang tokenization ya ini. Jadi yang karakter-karakter itu diharapkan bisa dikenali oleh apa? Oleh library. Sehingga apa? Sehingga karakter-karakter yang dirasa tidak perlu itu bisa dibuang gitu ya. Hmm. Tokenization. Kemarin sudah kita pelajari. Extraction feature for sentiment classification. How to handle negotiation misalkan. I didn't like this movie versus I really like this movie. Which word to use? Only objective. Ya. All word turn out to work better at least on this data. Nah, kemarin ada ungkapan-ungkapan yang itu dirasa tidak mempunyai makna sehingga perlu dibuang. Ya, misalkan kata I, kata this dan lain sebagainya. Kenapa? Memperberat komputasi dan itu tidak mempunyai pengaruh ya itu. Selanjutnya negation ya. Ini diambil dari paper-paper yang lalu ya. Add not every word between negation and following punctuation ya. Didn't like this movie but I didn't not this movie. Nah, ini ya. Jadi ada not to every word between negation and following punctuation. Ya, jadi apa ya dibuat yang lebih simpel ya, lebih simpel. Nah ini rumusan sih naif bias ya. Naif bias itu memang eh, apa ya eh, membuat satu kemungkinan dari bobot ungkapan-ungkapan yang memang mempunyai kecenderungan. Nah, ini rumusnya tuh seperti ini. Nah, nanti suatu ungkapan itu akan diberikan satu bobot ya. Entah pembobotannya pakai TF-IDF, entah pembobotannya pakai word embedding. Nah, ketika satu ungkapan itu dimunculkan, kita masukkan, nah dia kecenderungannya lebih ke pendekatan bobot yang mana. Tuh, ya ini contohnya sih naif bias. Ini rumusnya seperti ini. Ya. Binaries, ya. Boolean filter, multinomial naif bias. Nah, ini sama dengan multinomial naif bias. Intuition, for sentiment and probability for other type classification domain. Word occurrence may matter more than word frequency. Ya, ini masalah apa ya? Apa ya kepadatan metrik ya. Kepadatan metrik, the occurrence of the word fantastic tell us a lot. The fact that it occur 5 times may not tell us much more. Nah, Boolean nominal bias clip all the word count in each document at once ya. Jadi menggunakan metode multinomial bias. Walaupun rekan-rekan perlu dipahami eh, ini termasuk kategori mesin klasifikasi yang kecenderungannya apa ya tradisional ya. Itu cara cara mainnya dia akan membobot kemungkinan-kemungkinan tadi ya. Sehingga kemungkinan tadi akan bisa disimpulkan dengan pembagian bobot sehingga mempunyai kecenderungan kemana ya. Sehingga yaitu dari sentimen tadi kan sentimen setiap setiap ungkapan itu kan mempunyai mempunyai bobot. Jadi berapa panjang daripada ungkapan tadi terus akan eh, di apa ya di pre-train, dihitung menggunakan berbagai mekanisme tadi. Ada menggunakan TF-IDF, ada menggunakan word embedding, ada yang berbasis transformer. Pak, bagus mana? Nah, ini pertanyaannya yang menarik. Bagus mana? Belum tentu TF-IDF itu jelek ya. Belum tentu TF-IDF jelek. Jika apa? Jika datanya itu relatif kecil.
Itu bisa jadi FDM lebih bagus. Terus bisa lagi itu jika apa ya, ungkapannya itu pendek-pendek. Nah, itu bisa jadi DFD lebih bagus gitu ya. Nah, nanti ada mekanisme yang menggunakan jenis-jenis mesin modern kita eh, kita anu lagi, kita explore lagi ya. Nah, ini multi, tuh kan tulisannya kok ajak banget ya. Multinomial naive Bayes learning from training corpus extract vocabulary. Calculate, ya, ini eh, dari probability in term for each. Jadi gini, ungkapan kita itu akan di apa ya, dihitung berdasarkan dari apa? Dari itu si korpus ya. Korpus itu ya misalkan menggunakan pre-train. Pre-train itu sebenarnya kan kita ngambil data yang sudah ada, yang sudah di-training oleh si anu nih, yang kita gunakan bergantung. Yang kita gunakan apa? Kemarin kita sudah pelajari glove, kita sudah pelajari what to fact, kita pelajari fast tag. Nah, itulah bagaimana yang di pre-train itu ditarik untuk disesuaikan dengan ungkapan-ungkapan yang akan kita learning tadi kan gitu. Nah, ini. Nah, ini mekanisme dari korpus untuk ekstrak vocabulary. Nah, terus di sini hasil dari kemungkinan-kemungkinan apakah cenderung positif, apakah cenderung dari negatif. Nah, ini adalah eh, total daripada bobot dari ungkapan tadi akan dibagi dengan total daripada dokumen. Ya, itu. Nih, perhitungannya seperti ini. Boolean multinomial naive Bayes. Ya, itu. Terus selanjutnya, aduh, ini contoh. Dokumen satu, Chinese Beijing, Chinese ya. Word, ya. Chinese Macau, Chinese Japan, tes yang digunakan adalah yang Chinese, Chinese, Chinese. Tesnya, hasil tesnya berapa? Kalau yang ini kan sudah ada kelas-kelasnya ini. Nah, terus di sini ada training dokumen sama 5, tesnya 5. Nah, nilai kelasnya berapa? Nah, ini dengan perhitungan Sinai. Nah, cross validation. Nah, binary mode. Binary seem to work better than full word count. Ya, binary seem work better than full count. This is not the same multivariate binary Bayes. Ya. Does work well from sentiment of that task. Nah, ini dari hasil penelitian si Pang tadi tahun udah lama sekali. Nah, other possibility dengan log frekuensi, logaritma frekuensi tadi. Terus selanjutnya, nah rekan-rekan semuanya, ini ada namanya proses testing. Testing itu apa? Nah, dalam mekanisme klasifikasi itu selalu ada pembagian mana data yang akan dilakukan training. Jadi dilakukan training, algoritma tadi akan mempelajari data si training tadi dan mana data yang akan digunakan untuk testing. Ya, testing ini akan untuk mengetahui seberapa baikkah daripada performa algoritma yang dibangun, algoritma klasifikasi yang dibangun. Nah, supaya adil, ya, siapa yang pernah jadi training itu akan mengalami menjadi testing. Ya, yang suatu saat itu dilakukan training itu akan menjadi data yang di testing. Data yang di testing itu akan mendapatkan jatah untuk data yang di training. Nah, ini namanya modelnya adalah cross validation. Nah, cross validation ini dibagi menjadi berbagai kemungkinan.
Ada yang menggunakan 5 volt, ada yang 10 volt gitu. Kalau kita lihat data yang di sini itu menggunakan 5 ya. Jadi training, testing. Skema yang kedua yang sudah dilakukan testing dibuat training dan lain sebagainya. Nah, fungsinya apa rekan-rekan? Fungsinya adalah supaya hasil pengujian kita itu fair dan kredibel ya. Fair dan kredibel ya. Karena apa? Karena yang pernah dilakukan tes itu pernah juga dilakukan untuk digunakan training. Kalau hasilnya itu di antara volt 1, volt 2, volt 3, volt 4, volt 5 ini tidak punya selisih yang jauh, berarti baik apa yang model kita bangun itu. Itu ya. Terus selanjutnya, ini sudah absen semuanya belum ya? Sudah absen semuanya kah? Atau ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Pak. Kalau ada yang belum, nanti saya takutnya ketutup anu ini ya, ketutup anu, ketutup waktu. Silakan kalau ada yang belum presensi. Hmm? Oke, kita lanjut lagi ya. Tuh, sampai mana nih? Problem ya. What makes review hard to classify? Apa sih yang membuat review itu sulit untuk diklasifikasi, dibuat klasifikasi, misalkan Sub lately, yeah. Parfum review in parfum, the guide. If you are reading this because it's your darling fragrance, please wear it at home exclusively and tap the window shut. Dorothy Parker and Catherine Hepburn. She ran the gamut of emotion from A to B. Ya, ini. Coba nih, selanjutnya seperti apa nih? Expect an ordering effect. This film saw the brilliant. It saw a great plot. The actor was great and supporting cast in good as well. And Stellan is attempt to deliver a good performance. However, it can hold up. Nah, ini. Gimana suatu ungkapan itu sulit dibuat satu klasifikasi. Nah, ini. Di samping ungkapan-ungkapan yang bagus ini, yang biru-biru ini, brilliant, great, first grade, good. Ini ternyata ada ungkapan yang berwarna merah.
it can hold up. Istilahnya orang itu setelah dipuji-puji, dipuji-puji setinggi langit, nah, ternyata habis itu anu ya, dicemooh. Biasa kan orang seperti itu ya. Atau sebaliknya, dijelek-jelekin setinggi langit, habis itu dipuji. Nah ini susah nih si mesin classifiernya itu. Ya. Contohnya lagi, well, as usual, Keanu Reeves is nothing special, but surprisingly, the every talent, Lauren Fishburne, is not so good either. I was surprised. Contohnya review film ini di sini ya. Dia di satu sisi memuji aktor tertentu, tapi di sisi yang lain dia menjelek-jelekkan aktor yang lain. Ini susah ya mesin classifiernya ini membuat membuat satu keputusan yang tepat ya, yang jelas itu. Itu ya, ini susah. Terus Pak, bagaimana anu ya, solusinya? Ini ada pendekatan yang sangat anu ya, sangat pragmatis, tapi kurang terlalu anu ya, kurang terlalu ilmiah. Ya, gua diakui sebagai ilmiah, tapi kredibilitasnya rendah. Ya, ini nanti mungkin teman-teman kalau buat pelabelan ini salah satu mekanisme yang bisa diadopsi. Kalau suatu kalimat itu lebih banyak positifnya, contoh ini, kita hitung ya. Yang warna biru, yang di ungkapan pertama, brilliant, great, first grade, good, itu 4. Ya, 4. Nah, yang negatifnya berapa? Ya, yang negatifnya cannot hold up. Nah, ini satu ungkapan. Nah, ini artinya 4 dikurangi 1, itu masih 3. Wah, ini positif gitu. Gitu ya. Nah, ini ada yang pendekatan seperti itu. Boleh nggak Pak? Boleh ya. Nanti sampaikan saja. Ini kamu pelabelannya gimana? Pelabelannya gini Pak, kalau yang banyak positifnya 5, negatifnya 1, ya saya kurangi loh. Jadi berapa? Nilainya masih 4, artinya masih positif gitu. Nah, yang kedua, well, as usual, Keanu Reeves is nothing special, but surprisingly, the very talent Lauren Fishburne is not so good either. I was surprised. Nah, ini yang warna biru dan warna merah ini berimbang. Terus gimana? Ya, netral artinya dia bilang. Disimpulkan kalau seperti itu netral. Itu ya, rekan-rekan semuanya. Tuh. Oke, di sini bisa dipahami? Ya, silakan. Yuk, ini nanti saya share materi ini untuk nambah knowledge. Selanjutnya, saya masuk ke coding. Nah, ini nanti, anu ya, rekan-rekan, bisa sampean buat, anu ini, buat tesis ini, codingan saya ini. Bentar, ya. Aduh, di mana ini codingan saya ini? Carinya dulu. Oke, oke, rekan-rekan semuanya, nanti saya share GitHub-nya ya. Saya share GitHub-nya. Pertama, nah ini kita pengen membuat klasifikasi berita, ya, berita. Ini datasetnya ada dari BBC News, BBC News. Nah, oke. Yuk kita pelajari bersama. Data processing. Nah, biasanya gini ya. Kita menggunakan namanya Pandas sama NumPy ya. Import Pandas as PD, import NumPy as NP. Ya.
Kalian yang terbiasa coding, programming, saya pikir ini bukan satu hal yang susah ya. Ini artinya input ini kita mau pengen mengaktifkan library-library yang akan kita gunakan untuk proses eksperimen ini ya ini. Pak, apakah ada yang lain? Ada ini. Ya, ini ada transformer dan sebagainya ini. Cuma ini kita bagi-bagi saja data preprocessing. Terus yang kedua, ini mesin learning-nya. Nah, mesin learning-nya ya. Mesin learning-nya yang kita gunakan sekali lagi, mesin learning-nya tadi ada logistic regression. Apa itu logistic regression? Coba sampean teman-teman ya nanti belajar ya pasti ada ini ya. Salah satu algoritma untuk klasifikasi. Ada ini SGD classifier ya. Ada nanti masih banyak lah. Ada SVM, ada naive Bayes. Nah ini bergantung di sini. Nah, semua model mesin learning ini ada di kita menggunakan library namanya Sklearn, Scikit-learn ini ya. Nanti sampean cari aja. Scikit-learn itu apa saja yang ada di sana. Ini penting sekali, ini modul yang sangat penting sekali. Nah, dari Scikit-learn tadi kita akan mengaktifkan beberapa modul lain ya. Dari scikit-learn tadi kita ingin menggunakan eh, algoritma-algoritma tertentu ya ini contohnya ini scikit-learn model selection import trend test split. Nah, ini fungsinya adalah untuk melakukan split data tadi ya. Karena kita tahu bahwa di sentiment analysis ini adalah masuk kategori klasifikasi. Jadi sudah jelas kelasnya itu eh, baik, buruk, eh, laki-laki, wanita, laki-laki, wanita, perempuan, ya. Terus besar, kecil. Nah, itu bentuk-bentuk salah satu klasifikasi. Kalau di berita ya nanti ada berita politik, berita olahraga, berita fashion, berita apa dan sebagainya. Nah, jadi kelasnya udah jelas ya. Itu. Terus nih ya, ini anu kan ya, source code saya kelihatan ya, jelas ya. Ya jelas Pak, Jelas, sudah Pak. kelihatan Pak. Oke ya. From scikit-learn fitur extraction tag. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengekstrak tadi. Untuk mengekstrak itu seperti yang kita pelajari kemarin kalian pakai Excel. Itu kalau ini harus dipanggil satu modul scikit-learn. Yaitu apa? Untuk mengubah ungkapan itu menjadi vektor. Ya, ini dengan TF-IDF. Terus yang kedua ini convectorization convectorizer ya itu jadi vektor. Tapi kalau yang kedua ini adalah basisnya TF-IDF. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya form scikit-learn linear model import logistic regression dan SGD classifier. Nah, ini untuk classifier yang algoritma kuno ya. Terus ada pipeline ya, terus ada uji akurasi dan lain sebagainya. Ini adalah untuk evaluasi model nih. Scikit-learn metric ya. Terus selanjutnya scikit-learn pre-processing input label binarizer. Nah, ini untuk pelabelan. Nah, jadi sebenarnya rekan-rekan di eksperimen sekarang ya untuk machine learning AI ya deep learning itu kita sudah disediakan oleh orang-orang yang memang beramal jariah dengan baik ini yang kita dapatkan ini gratis semuanya ya. Tinggal panggil-panggil di sini ya. Di Google Colab juga sudah ada. Ya, nggak perlu nginstal lagi. Jadi sudah gampang sekali lah riset di zaman sekarang. Bahkan mungkin teman-teman kalau nanti eksperimen itu kadang nggak perlu sampai berbulan-bulan ya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu itu selesai eksperimennya ya. Itu. Terus ini, input TensorFlow. Nah, TensorFlow ini memang salah satu anu ya library yang dibuat oleh si Google. Nah, ini untuk algoritma yang cenderung modern ya, cenderung modern. Nah,
Misalkan apa sih yang modern itu saya sebut aja misalkan model-model mesin berbasis deep learning ya. Karena kalau logistic regression itu naik bias SVM itu masuk kategori mesin yang ya jadul lah, katakan lebih gampang mesin jadul ya, udah zaman dulu. Tapi kalau menggunakan tensor ini kecenderungannya mesin-mesin yang rumit ya, layernya sangat complicated. Nah ini ada namanya TensorFlow. Ini dapat digunakan secara gratis juga. Nah, selanjutnya ini juga ada transformer. Transformer seperti apa sih, Pak? Besok kalau ada waktu saya jelaskan. Transformer itu seperti apa? Sehingga ini membuat satu transformasi di bidang NLP ya. Jangan salah ya rekan-rekan semuanya ketika kita menggunakan ChatGPT itu ini salah satu teknologi intinya ya si transformer tadi ya. ChatGPT lahir ya. Nah, ini awalnya tahun 2017 dulu salah satu peneliti Google itu menemukan namanya algoritma attention ya, 2017. Dikembangkan lagi, akhirnya muncul transformer ini. Ceritanya seperti apa detailnya nanti pertemuan-pertemuan berikutnya, gitu ya. Selanjutnya, nah ini sudah dibagi-bagi nih. Mesin untuk data processing, mesin untuk classifier, mesin untuk visualisasi. Nah, visualisasi ini kita perlu library namanya Matplotlib. Nah, Matplotlib. Kalau sudah kita aktifkan seperti ini, ya nanti ini fungsi ini akan berjalan untuk kita panggil. Untuk apa? Untuk menampilkan hasil-hasil daripada training yang kita lakukan. Ya, hasilnya itu bisa divisualisasi, tidak hanya angka. Itu ya, kan semuanya. Terus selanjutnya, nah text processing. Nah, kita pakai ini import RE, import NLTK. NLTK itu Natural Language Toolkit ya, ini sering ya. Terus ada Gensim. Nah, Gensim ini nanti anu dia di dalamnya banyak sekali library untuk word embedding ya. Word embedding itu ada di Gensim sehingga perlu kita install ini. Kita mau pakai namanya Glove, kita mau pakai namanya Word2Vec, mau pakai Fasttek itu ada di ini namanya Gensim. Terus various from datetime import dan sebagainya. Oke ya. Terus ini showing the version use ya, kita lihat versinya ini. Pak, ini apa seberapa penting sih ya cuma untuk melihat versi-versinya saja ya rekan-rekan semuanya. Nah, kadang di situasi tertentu antar versi ini nggak gaduh ya. Antar versi ini minta speknya yang mungkin kadang minta spek yang lebih tinggi ya. Kadang minta spek yang nggak tinggi-tinggi atau lebih rendah. Sehingga kadang-kadang kita harus downgrade ya. Fungsinya untuk itu saja. Misalkan di sini sampai versinya sekian, pyplotnya sekian, scikit-learn sekian, TensorFlow sekian, terus NLTK versi sekian, Gensim versi sekian. Oke, kita jalankan dulu aja. Nanti kalau nggak kompatibel pasti ada pesennya, gitu ya. Terus selanjutnya rekan-rekan ini, nah from Google Colab import drive nih supaya mengenali, nah ini drive one supaya mengenali drive kita ya, mengenali apa ya Google Drive kita. Nah ini seperti ini ya, from Google Colab import drive drive one. Ya. Kalau nggak kita lakukan seperti ini, Google Drive kita nggak dikenali oleh si Google Colab itu ya rekan-rekan. Hmm, oke, oke, oke. Ini kalau ada yang belum presensi, ya, bilang ya, ini sudah mau close, ya, sudah mau close. Oke, saya lanjut lagi. Aduh, bentar. Bentar. Ini. Aduh. Bentar. Kalau yang perlu manual, disampaikan nanti saya manual ya.
Oke, yuk lanjut lagi. Mohon maaf ini eh, apa ya? Kemarin banyak libur. Kemarin juga saya pas Jumat itu harus bantu ini, bantu Prof. Yanto, Pak Rektor Amikon, ada kerjasama dengan dengan Kementerian Bappenas. Jadi saya nggak bisa ngajar. Ya. Terpaksa kalian weekend harus kuliah ini. Ya sekali lagi mohon maaf. Ya. Yuk kita lanjut. Ini nanti yang udah rekan-rekan semuanya. Sampean modifikasi, sampean kembangkan itu bisa jadi tesis ya. Tesis mewah bukan tesis ejek-ejek nanti ya. Oke, yuk lanjut. Ini ya, kita harus mengaktifkan Google Drive kita. Loh Pak, fungsinya apa? Ini harus diaktifkan. Coba, karena kan ini data kita ada di Google Drive ini ya. Ya, data kita ada di Google Drive. Sehingga kita harus mengenalkan Google Drive kita ke Google Colab. Nah, perlu saya sampaikan rekan-rekan semuanya, buat yang mungkin bukan anu nih, belum pernah atau programming atau tidak terbiasa melakukan pemrograman ya. Itu kalau kita menggunakan Google Colab seperti ini, itu seringnya, bukan seringnya, itu berlaku memang kelemahan dari Google Colab itu kalau environment, namanya environmentnya itu nanti kita disconnect, itu kita harus melakukan training ulang, ya. Training ulang, misalkan kita kalau menggunakan ini ya, Google Colab kan macam-macam ini, Google yang gratis, nanti ada yang pro, ya. Yang gratis ini kalau misalkan apa ya, proses training kita itu berhenti di tengah jalan itu harus ngulangi, harus ngulangi lagi. Misalkan listrik kita mati atau internet kita mati itu seringnya dia nggak berjalan di background ya. Nanti kita harus ngulangi lagi. Jadi kelemahan Google Colab itu. Tapi kelebihannya kita nggak perlu banyak menginstal aplikasi yang kadang membuat laptop kita crash juga ya. Terlalu banyak aplikasi diinstal itu sering crash, sering lambat dan sebagainya. Nah itu. Nah, kalau menggunakan Google Colab yang berbayar itu dia bisa berjalan di background. Misalkan laptop kita matikan, listrik kita matikan, kita disconnect itu dia sudah masih berjalan di background gitu. Jadi kita tinggal pun nggak masalah gitu ya. Eh, Harga daripada Google Colab yang Pro itu kalau nggak salah sekitar 125 per bulan ya, 125 per bulan. Nah, tapi jangan salah kalau nanti 125 itu hanya masa aktifnya saja. Tapi kuotanya bisa habis bisa semenit 2 menit ya. Semenit 2 menit bisa karena yang kita training itu rumit, datanya besar itu yang 125 kira-kira segitu lah saya lupa. Itu bisa habis dalam waktu sesaat. Ya, itu seperti kuota internet juga gitu ya. Gitu. Nah, terus ada Google Pro yang plus, nah itu sekitar 750.000 per bulan. Itu kuota untuk trainingnya lebih banyak gitu ya. Pak bisa untuk nggak untuk apa bareng-bareng bisa aja. Ya. Beli yang nggak mahal kalau nanti eh, kalian ketemu data yang sangat besar, terus algoritmanya rumit, itu mesti boros sekali Google Colab-nya. Itu. Monggo lah, itu semuanya pilihan. Kalau mau kalian mau install di laptop juga nggak apa-apa. Ya lebih irit, lebih trainingnya kita nggak berulang-ulang ya, karena apa hasilnya itu akan tersimpan di dalam memori di laptop. Gitu ya, rekan-rekan semuanya. Oke, selanjutnya. DF, PD, read, CSV. Nah, ini komen untuk bagaimana membaca dataset kita yang ada di Google Drive tadi. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini yang saya gunakan adalah BBC News ya. BBC News anunya. Terus selanjutnya, nah, kita lihat ini. DF head
20. Ini artinya apa? Artinya kita pengen data frame daripada data BBC Text ini 20 kategori ditampilkan. Ya. Nah, ini muncul seperti ini. Teks, bisnis, sport, dan sebagainya. Ini teks. Jadi yang muncul paling paling utama ya, mungkin dia seperti ada indeks, itu yang muncul adalah 20. Nah, ini yang muncul paling di atas ya ini. Ya bergantung kita mau DF 5 yang munculnya 5 teratas, DF 10 ya 10 teratas. Kalau pengen lihat 100 ya 10 100 teratas itu tinggal diketikkan di DF head rate ini ya. Ini kita. Terus, nah ini adalah jumlah kelasnya atau kategorinya. Nah, kelas di dalam BBC ini ada kelas teknologi, ada kelas sport, ada kelas politik, ada kelas entertain, ada kelas bisnis. Berarti kalau kita lihat di sini ada berapa kelas ini? Ada 5 kelas ya, ada 5 kelas. Sebentar, ini ya, dan semuanya. Oke, lanjut. DF head ini. Nah, ini kalau nggak kita tuliskan ini defaultnya 5. Defaultnya 5. Nah, ini ya. Ada username 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari data ini, data kita lihat ini misalkan ya ada 2 data ini. Datanya yang pertama adalah data BBC News tentang berita, terus yang kedua adalah kita melihat data tentang corona ya, corona. Nah, ini contohnya ini. Ya, positif, negatif, netral dan sebagainya. Nah, ini seperti yang kita bicarakan. Ini kelasnya adalah positif, negatif, netral. Ya. Nah, ini eh, if dataset BBC text, data pad, if data PSG dan untuk anu aja, eh, untuk melihat anu aja. Ya, ini error yang tidak training lagi. Terus ini ya, print total number of news ya. Split by kategori. Nah, untuk melihat ini jumlah jumlah datanya berapa sih? Nah, ini. Sport 510, bisnis 500 sport 511, bisnis 510, politik 417, teknologi 401, entertain 300. Total ya dari ini. Kategori eh, ada 5 kategori. Ya ini dari dari kelas berita tadi ya. Terus selanjutnya, you can adjust. Nah, ini bisa kita lihat ya, print kategori ini. Terus ini ya, reference tag classification. Nah, ini ya, rekan-rekan perlu diperhatikan. Ini pre-processingnya. Nah, LS, stopword, NL3, corpus, stopword. Nah, ini terusan seperti ini. Ini sintaksnya seperti ini ya. Terus tokenize, LS, tag split ya, stopword dan sebagainya. Terus proses timing. Nah ini kalau nanti di dalam apa ya pre-processing ya ini bagian pre-processingnya ya. Ada stemming, stopword, ini. Ya. Terus selanjutnya ini N3 untuk mengaktifkan si stopword tadi ya stopword. Nah, terus ada modul ini ya function on hold ya untuk preprocessingnya tadi menjalankan preprocessing untuk dilakukan apa ya semua data dari BBC tadi dilakukan preprocessing dengan sintak yang ada di sini ya terus kita running. Nah hasilnya adalah seperti ini. Teks asli yang teks cleaning seperti apa ya sudah ini bisa kelihatan dari sini ya. Nah terus ini sudah kita buat proses untuk training dan testingnya. Ini kategori seperti ini, politik ini.
Gitu ya. Terus split into training and testing. X test, Y test, train split segitu. Terus test size-nya adalah 0,3. Ya, sama dengan apa? 30%. Ya, test size-nya. Terus ini adalah proses trainingnya. Gitu. Terus selanjutnya ini pada proses klasifikasi. Ya, classifiernya dengan TF-IDF yang digunakan ya ini algoritma regression. Logistic regression untuk classifiernya, terus untuk preprocessingnya TF-IDF ya, seperti ini ya. Modal TF-IDF pipeline vectorizer TF-IDF, ya, classifier TF-IDF, nah, seperti ini ya. Terus selanjutnya predict trend TF-IDF, ya, predict ini. Ini proses ya pengujian nih. Pengujian seperti ini. Dan rekan-rekan semuanya, alhasil setelah dilakukan training, akurasinya adalah 99%. Ya. Akurasi tesnya, eh, Pak, yang digunakan yang mana sih? Yang digunakan sebenarnya yang testing, ya, testing. Yang training itu adalah proses trainingnya, punya akurasinya. Nah, tes akurasinya ya tadi itu karena 30%-nya itu digunakan untuk testing, ya jadi data ini disembunyikan terus di training. Nah, terus diuji menggunakan data testing tadi ternyata akurasinya 97,9%, ya 98% lah kita bulatkan. Nah, waktunya berapa rekan-rekan? Waktunya sangat-sangat efektif, 13 second ya, 13 second menggunakan Google Colab. Itu ya, rekan-rekan semuanya. Ini waktunya sudah habis. Atau gini aja, coba saya lanjut. Saya lanjut beberapa anu, tapi saya minta absen anu ya. Ini waktu tambahan itu. Ini seperti extra time ini ya. Extra time, jadi 2 pertemuan. Ini, aduh, rekan-rekan, ini saya lanjutkan ya. Pokoknya ini langsung 2 pertemuan ya. Yuk, silakan absen. Nanti kalau ada yang sibuk ya, ada yang sibuk, silahkan boleh boleh anu lah, boleh break dulu. Nanti praktek ini akan saya upload di anu ya, di GitHub, saya upload di Waskita. Jadi nggak usah khawatir. Saya juga mohon maaf karena ini weekend harus kuliah cukup serius ini ya. Tapi nggak apa-apa, silahkan kalau ada yang punya keperluan absen terus nanti meninggalkan nggak apa-apa.
rekamannya akan saya taruh di Waskita. Gitu ya, rekan-rekan. Pak, ini jangan keras-keras gamenya. Sorry, saya tuh punya anak kecil, jadi berisik. Mohon maaf ya. Oke, Mas Minggus. Eh, jadi, kalau sentimen negatif, artinya dia ya memang beropini negatif. Ya, nah, gitu. Jadi maknanya adalah memang ini dia beropini negatif gitu ya. Contohnya gini ya. Eh, ada orang yang tidak suka dengan kekalahan Timnas ya. Ada yang tidak suka dengan kekalahan Timnas sehingga dia memberikan opini-opini negatif. Wah, ini gimana sih kepelatihan Kluivert? Wah, ini strateginya jelek. Nah, itulah maknanya dia memberikan opini negatif gitu ya terhadap si kekalahan timnas tadi. Tapi ada juga yang memberikan opini positif. Nggak apa-apa, ini masih bisa diperbaiki. Ini masih tidak berpengaruh terhadap hasil round 4. Nah, ini seperti itu. Secara makna memang gitu ya, Mas Minggus ya. Jadi negatif artinya dia istilahnya tidak anu lah, tidak eh, apa ya, yang memberikan opini negatif gitu ya. Kecenderungannya memberikan opini negatif gitu ya, maksudnya. Ya secara makna. Kalau di Pilpres, wah, seru itu. Pilpres itu pasti seru. Orang yang bukan pendukungnya pasti bersentimen negatif. Pendukungnya pasti bersentimen positif. Seperti itulah ya kalau mau coba. Oke, Mas Heri Santosa, ini untuk scraping data teks sentimen dengan topik finance saham dan teknik cara. Oke, nanti ada sesinya sendiri ya, Mas ya. Ada sesinya sendiri untuk scraping scrolling data. Ya, nanti ada sesinya sendiri. Eh, oke, nanti ada sesi anunya sendiri. Oke ya. Nanti ini nanti saya sudah masuk ke contoh beberapa mesin classifiernya. Ya. Tapi untuk scraping, scrolling dan teman-temannya nanti ada sesi sendiri supaya apa kita bisa buat dataset ya, buat dataset. Oke, sudah, kalau sudah kita lanjutkan. Mana tadi? Yuk. Kok muncul ya? Yuk. Oke, makasih pertanyaannya bagus-bagus ya. Eh, ini kita bicara TF-IDF dulu ya. TF-IDF itu ternyata masih hebat tuh. Masih hebat digunakan di karakter data seperti ini ya. Karakter data seperti ini. Dia apa sih? Nah, ini. Karakter data jumlah berita tentang olahraga 510. Bisnis spot 511, bisnis 510, politik 417, teknologi 400. Ini masuk kategori yang menurut saya sih sedang ya, bukan data yang besar, masih masih kecil sekali ini ya. Sehingga
bisa kita katakan ini sudah di atas, ya, sudah di atas 95% itu bagus ini. Ini bagus itu ya. Oke, kita coba yang lain ya, rekan-rekan ya. Ini kita mencoba ini kelas model classifier TF-IDF. Ini kita menggunakan algoritma yang lebih advance ya. Kalau tadi logistic regression, ini yang lebih advance lagi. Ya, coba yuk. Ini X TF trend, X TF test. Nah, ini sintaknya seperti ini. Ya. Terus, rekan-rekan, ini menggunakan what to fact. Untuk apa? Sekali lagi, untuk membuat vektor. Ya, berita tadi ditransfer ke dalam vektor menggunakan what to fact. Ya, this may take several minutes. Ya, ya lumayan ini ya. Ya, nah, berita tadi ketika ditransform ke dalam what to fact itu datanya segini. Besar juga ini ya. Nah, selanjutnya ini kita sudah menggunakan algoritma berbasis LSTM ya. LSTM itu long short term memory. Nah, LSTM ini masuk kategori deep learning. Nah, LSTM ini. Nah, ini layer bidirectional LSTM dengan dropout 0,2 name bidirectional LSTM ya. Jumlah dance layernya 60, names dance kayak gini ya sintaknya ya. Terus dia modelnya optimizer loss kategorikal ya, metrik uji akurasi. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini rekan-rekan semuanya. Epochnya jadi eh, pengulangannya itu sampai dengan 20 epoch ya, epoch. Epoch itu sama dengan iteration, iterasi. Ya, bagaimana algoritma itu mencari nilai optimal dalam training. Ya. Nah, ini, bisa kita lihat di sini dari ini ya. Nilai loss-nya itu 0,213. Ya, ini masih bagus ya. Kalau nilai loss-nya itu bagus itu memang mendekati seminimal mungkin ya. Kalau dia nilainya 1, 2, atau 3 berarti nilai loss-nya itu jelek. Ya. Nah, ini nilai loss-nya bagus. Jadi nggak ada isu-isu overfitting, underfitting, dan lain sebagainya. Nah, terus akurasi trainingnya 0,9936. Nilai validasinya seperti ini. Ya, validation loss ya, 0,23. Terus validation akurasi 0,9445 yang dipakai yang ini. Nah, dari 20 epoch tadi itu kalau diwujudkan dalam presentasi ini, presentasi gambar itu adalah seperti ini ya. Nah, ini. Pak, ini kok jelek sekali ya? Enggak juga memang ini aneh ya. Ini karena mengambil ini nilainya ini terlalu mepet sehingga ini kelihatan gapnya tinggi sekali ya. Karena 0,3 sama 0,05 ini kan jaraknya pendek sekali ya. Bisa nanti biar kelihatan rapi ya ini Excelnya itu dinaikkan aja jadi 1 atau berapa ya supaya ini antara yang warna orange dan warna biru itu bisa lebih berdekatan ya kayak kelihatan ya, kalau kelihatan dekat gitu lah, karena training dan validation loss-nya itu kelihatan lebih rapi aja. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan gap-nya itu jauh sekali. Ini hanya masalah visualisasi. Tapi kalau kita lihat ini gap-nya kan rendah ya, ini masih bagus. Nah, terus uji akurasi ini juga pokoknya gini ya, antara validation dan training itu jaraknya jangan terlalu jauh. Kalau jaraknya terlalu jauh itu berarti ada isu di dalam training ini. Nah, ini sekali lagi ini juga harusnya ini ya, ini karena nilai bottomnya itu 0,9 sehingga antara
training dan validation itu gapnya sekali lagi juga ketinggian. Coba misalkan yang bottom itu kita ambil 0,1 atau berapa, mungkin ini akan mendekat, biru sama oranye akan mendekat. Ya. Isunya nggak ada isu aneh ya. Setelah kita lihat, akhirnya adalah apa, rekan-rekan? Akurasi tesnya itu adalah 94 dengan proses trainingnya 169 second. Gimana? Lebih bagus mana? Hasilnya antara LSTM dan logistic regression. Ternyata hasilnya lebih bagus mesin jadul dibanding mesin yang deep learning yang kategorinya mesin modern. Oke, kita coba lagi supaya teman-teman nggak penasaran. Ya inilah riset untuk membuktikan ini dinamikanya seperti apa ya. Ya, itu seperti itu. Dan kan ya teman-teman semuanya LSTM tadi itu word embeddingnya sudah menggunakan BERT bukan TF-IDF ya. Itu artinya ini sudah canggih semua ini ya. Nah, tapi kok hasilnya jelek? Nah, nanti kita kupas. Selanjutnya, ini yang ketiga. Ya, expert JPET ini untuk proses kategori dan trainingnya ya. Input output convert label into one hot vector size 5 the number district. Nah ini untuk transformasi ya, ini sudah menggunakan Hubert ya. Preprocessingnya sama, cuma di sini tokenizernya transformer ini ya. Expert token but ini preprocessingnya eh, sudah eh, menggunakan ini ya, menggunakan model BERT ya. Ini. Nah, sekali lagi perlu saya pahamkan teman-teman bahwa pre-train itu kita merujuk ke satu model yang sudah di-training di cloud sana. Cloud sana itu ya miliknya si Google tadi ya. Nah, itu nanti setelah di pre-train itu apa ungkapan-ungkapan yang ada di dalam dataset kita akan disinkronize itu. Sehingga tadi ada proses download juga. Nah, ini juga ya tokenize, ser, config, vocab dan lain sebagainya. Ini di pre-train seperti ini. Nah, gitu ya, kan. Terus sekarang kita proses pakai mesin klasifikasinya. Expert, Trainbird nih. Nah, ini sudah menggunakan transformer ya. Transformer itu secara filosofi adalah dia akan mencari dari deretan nilai dalam proses training itu nilai-nilai yang cenderung eh, nilainya tinggi ya. Nilainya tinggi itu akan dia ya menjadi perhatian dia. Itu akan dia ambil nilai itu. Sehingga algoritma ini dikatakan juga sebagai algoritma attention. Ya, attention dia nilai-nilai dalam satu deret training itu ada nilai yang menjadi perhatian dia, menjadi atensi si dia itu ya, itu. Nah, itu. Terus ini let sample expert train 0,5. Objektif class transform modeling seperti ini. Ya, ini sintaknya seperti ini. Ya. Terus ini disimpulkan X bird layer dropout-nya sama, dense-nya sama. Ini sama dengan yang ya, sintaknya ya. Dense layernya 64, layer dense 5, activation pakai softmax. Terus layer keduanya name-nya adalah dense, terus yang terakhir dari output daripada classifier tadi name classification. Itu ya. Terus optimizernya pakai ADAM dan lain sebagainya. Ini. Terus menggunakan uji akurasi. Loss-nya pakai cross entropy dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini sampean detailnya nanti coba sampean pahami. Ini di mata kuliah mesin learning AI pasti dibahas ini ya. Terus ini diuji akurasinya. Nah, dari parameter penggunaan si BERT tadi, ini adalah total parameter, trainable-nya sekian, nilainya sekian. Jadi ini mesin yang sangat rumit ya. Ini parameternya aja 66 juta. Ya. Nah, ini epochnya segini, hasilnya adalah segini.
Nah, ini hasil trainingnya kalau diilustrasikan dalam bentuk gambar, akurasinya adalah, dan teman-teman bisa lihat, training akurasinya 96, akurasi tesnya adalah 96, waktu yang diperlukan berapa ini? 203 menit itu silakan dihitung sendiri berapa jam. Jadi transformer ini sangat berat ya, sangat berat rekan-rekan semuanya. Ini. Jadi kalau kita bandingkan TF-IDF, RNN, LSTM, BET itu TF-IDF paling bagus dengan biaya waktu yang hitungannya adalah detik ya. RNN ada di tempat nomor 2 ya, dengan apa ya? Dengan biaya komputasi yang cukup mahal kalau dibanding TF-IDF ya, cukup mahal ya. Masih di hitungan detik juga. Tapi yang mencengangkan adalah bahwa penggunaan transformer di sini yang kos komputasinya sangat mahal ya. Waktunya aja udah dilihat tuh sampean ini berapa anu ini, berapa jam ya. Berapa jam ini bukan detik. Akurasinya itu tidak seberapa. Ya masih kalah dengan si TFIDF. Nah, menariknya rekan-rekan semuanya, apakah nilai ini bisa berubah? Nah, coba nanti kalau rekan-rekan menggunakan data yang lebih besar. Yes, hitungannya misalkan 5.000 atau 10.000 data lah. Nanti pasti ada dinamika yang berubah. Ya, itu ya rekan-rekan semuanya. Ya, ini adalah klasifikasi bisa diterapkan di di anu tinggal merubah datasetnya atau kita nanti ubah algoritmanya tapi secara inti ini adalah bisa untuk eksperimen tentang sentimen analisis ya. Beritanya boleh ditambah, misalkan kelas beritanya menjadi 6 atau kelas beritanya juga menjadi 2 itu boleh ya gitu ya. Nah, ini memang yang cukup mengejutkan bahwa transformer itu hasilnya cuma 96%, sementara tadi yang TF-IDF hampir 98%. Dengan waktu hanya berapa, 3 milisecond atau berapa tadi. Nah, ini yang menggunakan transformer ini 200 menit, ya, 200 menit. Ya, anggaplah 3 jam lah ya. Anggaplah 3 jam lebih ya, 3 jam. Itu ya. Ini hasilnya adalah segini. Oke ya, rekan-rekan semuanya. Nih. Nanti ini source code ini akan saya share. Boleh nanti dikembangkan menjadi tesis, boleh. Ditarik menjadi isu politik, boleh. Klasifikasi, sentimen analisis pemilihan presiden, boleh. Ya. Atau sentimen analisis terhadap produk. Atau sentimen analisis terhadap apa? Attitude. Sentimen analisis terhadap kondisi kejiwaan dan sebagainya. Ini sudah ada core-nya ada di sini ya. Gitu. Nanti bisa ditambahkan rekan-rekan untuk tampilan untuk ininya apa apa ya untuk tampilan ini proses trainingnya. Tapi nanti ada uji yang lain, misalkan uji tidak akurasi saja, uji conversion metric sehingga ada muncul metrik yang mungkin lebih lebih cantik tampilannya, lebih mudah dianalisis dan lain sebagainya. Itu sih pengembangannya nanti. Itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada, saya tunggu. Kalau enggak, ini praktek pertama bisa dimodifikasi, bisa dijadikan publikasi, bisa dijadikan untuk bahan tesis ya, rekan-rekan semuanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak ada, ini saya akhiri ya. Nanti bahannya akan saya upload. Kita lanjutkan minggu depan. Oke ya, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, saya akhiri. Oke? Oke, saya ada. Bentar, ini Mas, apa ini? Mas Suwondo, Pak, jika menggunakan pattern di lokal, apakah bisa secepat itu? Eh, bisa, Mas. Bergantung komputer sampean, ya.
Ya Mas Wondo, bergantung komputer sampean. Tapi jujur kalau anu ya, kalau saya pribadi nggak mau repot karena nanti anu Mas, nginstalnya itu banyak sekali ya. Ini tadi kita hampir nggak nginstal apapun karena memang sudah terinstal di Colab. Ya. Tapi kalau mencoba di lokal, nanti kerepotan pertama banyak install library-library itu yang kadang nggak cocok. Ya. Terus kalau bicara kecepatan, ya mungkin bisa lebih cepat Mas. Di komputer sampean bisa jauh lebih cepat. Ya. Atau bisa jauh lebih lambat. Ya. Nah, kolab berbayar, silakan. Kolab berbayar itu ya nanti menggunakan yang 125 atau berapa itu udah bisa. Ataupun nggak berbayar juga nggak apa-apa, cuma harus sabar. Komputer kita harus on terus ya, harus on terus, jangan koneksi terganggu karena kalau koneksi terganggu itu nanti kadang anu eh, jadi disconnect kita ngulangi lagi. Kalau berbayar 125. Kalau nanti sudah berbayar, itu ternyata habis kuotanya, dia balik ke kuota awal, itu tetap menggunakan yang Pro. Jadi tidak disconnect. Gitu. Oke ya, silakan. Kalau pengen yang mau nyoba di lokal, silakan install Jupyter Notebook atau apa. Ya, ya, makasih semuanya. Yuk kita cukupkan sekian. Selamat berweekend. Sekali lagi mohon maaf, harus nambah-nambah jam, harus ganti ke weekend untuk kuliah. Oke ya, sukses buat semuanya. Sehat walafiat dan bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. makasih Makasih, semuanya. Pak. Ya.